Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita dimanapun kita berada. Anugerah Allah, penyertaan Allah sempurna bagi kita. Saya percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita, untuk kita bersuka cita, untuk kita bersyukur. Dan saya percaya dimanapun saudara sekarang berada, saya percaya Allah menyertai kita semua, Allah bersama-sama dengan kita, dan Allah mengasihi kita. Saudaraku, kita mau belajar tentang satu topik, yaitu berbicara tentang curhat. Berbicara tentang curahkanlah isi hatimu. Dan saya percaya setiap orang ingin mencurahkan isi hatinya ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupannya, atau ketika dia ingin mengambil satu keputusan, dia ingin curhat dan bercerita atau bertukar pikiran kepada sahabatnya yang terbaik, kepada keluarganya. Tetapi saudaraku, kita mau belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya setiap kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan saudaraku di dalam Mazmur 62 ayat 9, demikianlah firman Tuhan dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, menasehati kepada kita. Di sini Daud menasihati setiap kita, anak-anak Tuhan, setiap kita yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Tetapi yang kita mau bahas di sini saudaraku, di mana Daud berkata, sang pemazmur berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Saya percaya ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, atau kita berada di dalam kesesakan, kita membutuhkan teman. Kita pastinya membutuhkan sahabat yang mau mendengarkan kita. Karena saya percaya orang yang sedang berada di dalam kesulitan, dia membutuhkan sahabat yang mau mendengarkan dia, sahabat yang mau mengerti dia, karena di dalam hatinya persoalan itu sudah menimbulkan kesesakan dan dia ingin mencurahkan isi hatinya. Dengan demikian persoalannya tidak terlalu berat, perasaannya tidak terlalu sesak karena dia sudah mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya. Tetapi di sini saudaraku, pemazmur menasihati kita dan berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Maksudnya di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, keputusan yang terbaik ketika kita berada di dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam persoalan, dan ketika kita berada di dalam kesesakan, keputusan yang terbaik yang harus kita lakukan, kita harus curhat kepada Tuhan. Betapa luar biasanya ketika kita curhat sama Tuhan. Mungkin saudara kalau curhat dengan seorang raja atau seorang petinggi negara ini, atau curhat sama presiden, curhat sama pemimpin-pemimpin, susah untuk menemui mereka, susah untuk berjumpa kepada mereka. Tetapi saudaraku, ketika saudara mau mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan, itu sangatlah mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Hanya saudara masuk ke dalam kamar, tutup pintu saudara, dan saudara berdua dan menceritakan kepada Tuhan segala sesuatu yang ingin saudara sampaikan kepada Tuhan. Dan kita percaya Allah pasti mendengarkan kita. Ada berapa hal yang membuat kita, kenapa kita harus memilih Tuhan tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita. Saudaraku, ada 4 hal kenapa kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang pertama saudaraku, kenapa kita harus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Yang pertama, Dia Allah yang setia mendengarkan kita.
Ketika saudara menyampaikan kesah keluh, menyampaikan segala sesuatu yang membuat hati saudara merasa sesak, terasa dibebani, saudara bisa mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang akan mendengarkan kita. Dia Allah yang mendengar setiap seruan kita. Dia Allah yang mendengarkan setiap curahan isi hati kita dan Dia akan mendengarkannya dengan setia. Itu yang pertama saudaraku, kenapa kita harus mencurahkan dan memilih Tuhan tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita, karena Dia Allah yang mendengarkan kita. Meskipun saudaraku kita tidak melihat Tuhan, meskipun saudaraku memang kita di dalam kamar kita dan tidak melihat Dia secara fisik, tetapi Dia Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Meskipun Dia jauh di surga, tetapi Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia siap mendengarkan apa yang menjadi curahan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, kenapa kita memilih Tuhan tempat kita curhat? Karena Dia mengerti segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia mengerti. Segala sesuatu yang membuat kehidupan kita sesat, Dia memahaminya dan Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa kita memilih Dia menjadi tempat kita mencurahkan isi hati kita. Karena Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang memahami kita, saudaraku. Jadi betapa luar biasanya ketika kita curhat kepada Tuhan, Dia mengerti dan Dia tidak akan menceritakan kepada orang lain. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mau menggosip sehingga Dia menceritakan permasalahan saudara kepada orang-orang lain, tetapi Dia Allah yang mengerti dan memahami dan menyimpan rahasia saudara di dalam diri Allah. Hanya Dia yang mengerti, hanya Dia yang mengetahui, dan Dia tidak akan membangkit-bangkitkan, menyebarkan persoalan dan curahan isi hati saudara kepada orang lain. Betapa luar biasanya ketika cerita sama Tuhan, iya kan saudara-saudara? Dia tidak akan menambah-nambahkan kepada orang lain, tetapi Dia Allah yang setia, mengerti dan memahami apa yang menjadi persoalan dan isi hati kita. Yang ketika saudara, kenapa kita memilih Tuhan untuk tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita? Dia adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita curhat kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, saudaraku, ketika kita menyampaikan apa yang tersesak, apa yang membuat kita berada di dalam kesesakan, maka Dia adalah Allah yang siap menolong kita. Dia adalah Allah yang siap memberikan jalan keluar kepada kita, karena Dia Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Jadi saudaraku, itu yang ketiga, kenapa kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang memberi jalan keluar kepada kita. Di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, memang tentu banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan yang membawa kita ingin menjauh dari Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika saudara menghadapi seluruhnya itu, semuanya itu, firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, karena Ia akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Yang keempat saudaraku, kenapa kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Yang keempat ialah karena kita adalah milik kepunyaan. Kenapa kita harus mencurahkan isi hati kita dan bercerita kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang kita hadapi? Karena kita milik kepunyaan. Dia adalah Allah yang siap
mendengarkan kita. Dia adalah Allah yang siap mengerti kita. Dia adalah Allah yang siap memberikan jalan keluar kepada kita, karena kita adalah milik kepunyaannya. Jadi saudaraku, jangan takut mendekat kepada Allah. Firman Allah mengingatkan kita, datanglah dengan penuh keberanian menghampiri Allah, karena di sana kita akan berjumpa dengan Dia. Di sana kita akan mengerti dan memahami betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Dan karena itu saudaraku, ketika kita berada di dalam hal-hal yang sulit, datanglah kepada Tuhan, karena kita milik kepunyaannya. Mungkin saudara sedang curhat tentang teman saudara yang menjahati saudara, yang melakukan hal-hal yang jahat dan menipu saudara, atau mungkin keluarga saudara yang sedang mengabaikan saudara dan tidak peduli kepada saudara. Datang kepada Tuhan, curahkan isi hatimu. Dan mungkin kalau teman-teman juga ada yang ingin curhat tentang jodoh, mungkin saudara sudah lama pacaran, akhirnya putus, dan umur saudara sudah semakin tua, dan saudara mulai bingung tentang jodoh. Saudara bisa mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan, dan kita percaya Dia akan menghibur kita. Jadi teman-teman, jangan takut mendekat kepada Tuhan. Jangan takut datang kepada Dia. Dia Allah, pemilik jiwa kita. Dia Allah yang bertanggung jawab akan kehidupan kita. Justru saudaraku, Tuhan senang ketika kita datang kepadanya, ketika kita mencurahkan isi hati kita, ketika kita meminta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang senang, karena Dia berkata di dalam Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi saudaraku, Allah kita adalah Allah yang mengundang kita, dan Allah kita adalah Allah yang senang jika kita mencurahkan segala sesuatu yang kita hadapi, karena kita percaya saudaraku, Dia adalah Allah yang mendengarkan kita. Dia adalah Allah yang mengerti kita. Dia adalah Allah yang memberikan jalan keluar kepada kita, dan kita adalah milik kepunyaannya. Jadi saudaraku, pesan saya buat saudara, jika saudara ingin mencurahkan isi hati saudara, curahkanlah isi hati saudara kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mendengarkan kita. Dia Allah yang mengerti, memahami kita, dan Dia Allah yang memberikan jalan keluar kepada kita, karena kita milik kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, amin.